Hey everyone, I'm Indri, and in this video, I will tell you about expressing pastime. That's right, we're gonna talk about a basic grammar, especially about expressing pastime. Mungkin kalian bingung nih, pastime itu apa sih? Pastime itu artinya cerita atau suatu di masa lalu atau suatu yang lebih tepatnya sudah terjadi. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar tentang using be pastime. Nah, kan bisa lihat di dalam tabel ini ada dua, present time sama past time. Present time itu adalah waktu yang sekarang atau waktu yang sedang terjadi. Terus past time itu adalah waktu sebelumnya. Contohnya nih, I am in class today. Artinya, aku dalam kelas hari ini. I was in class yesterday. Artinya, aku ada di kelas kemarin. Nah, jadi perbedaannya itu juga terdapat pada kata hubungnya. Jadi ada seperti I am, ada juga is, ada are. Itu biasanya digunakan saat di masa sekarang. Tapi kalau untuk past tense itu berbeda. Kalau past tense itu dia menggunakan dua, yaitu was sama were. Mungkin kalian bingung gimana sih cara bedainnya itu was sama were? Itu mudah. Jadi kalau was itu biasanya itu subjeknya itu berupa I, she, he, sama it. Dan itu juga berlaku untuk nama. Nah, sedangkan were itu bisa digunakan sebagai we, you, they. Nah, terus kan juga bingung. Kalau itu tuh bedanya apa? Lebih tepatnya, kalau untuk was itu, lebih tepatnya I, you, she, he, it, itu lebih tepatnya singular. Jadi lebih tepatnya itu khusus buat satu orang. Sedangkan untuk plural itu bisa untuk lebih dari satu orang. Dan itu bisa dua atau lebih. Jadi kalau plural itu kan harus ingat, plural itu yang lebih dari satu, sedangkan singular itu hanya satu orang. Jadi makanya kami bisa lihat di sini, untuk simple past tense of we, itu lebih tepatnya I, you, she, he, it itu merupakan untuk singular. Sedangkan untuk plural, we, you, they. Nah, jadi kita lanjut ke contohnya. Nah, bisa dilihat nih, ada salah satu contohnya, Bob is in class today. Bobnya ada di kelas hari ini. Kita harus ngubah ke dalam bentuk past tense. Jadi, ingat ya, kalau tadi itu kan Bob ini kan nama nih. Jadi kita bisa ubah ke he. He. Nah, karena ini udah lewat, kan tadi kalian ingat tuh. Kalau he itu berarti termasuk was. Atau nama itu was. Jadi kita ubahnya dari is itu jadi was. Jadi he was in class. Ini kan today itu artinya hari ini. Tapi karena kita ubah ke past tense, jadi kita buatnya hari kemarin. He was in class yesterday. Nah, terus yang kedua nih, I'm in class today. Kita ubah lagi. Nah, kalian ingat depannya. Ini kan subjeknya I nih. Kalau kita melihat yang tadi, I itu termasuk was. Jadi kita pakai was lagi. I was in class yesterday. Nah, kita coba untuk pertanyaan nomor 3. Mary is at library today. Nah, ini kan menyebutkan nama nih. Berarti agak mirip sama nomor 1 tadi. Jadi, karena nama itu di bagian was. Nama itu bisa juga kayak it gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang itu untuk nomor 3 ini Mary atau she kan bisa ubah terserah mau pakai Mary atau she was at the library yesterday too. Ingat, today ini artinya hari ini. Jadi kalau kita ubah ke past time, jadi yesterday. Lanjut nomor 4. We're in class today. Artinya kami ada di kelas hari ini. Kita ubah ke past tense-nya, jadi kan ini banyak nih. Were ini, kalau kami bisa lihat ini nih artinya we are. Ini singkatan ya. Tapi kalau kepanjangannya we are. Jadi kalau are itu, kalau maaf, kalau we itu kan berarti banyak. Jadi kita menggunakan plural. Plural. Jadi we were. Nah, in class, kalau today jadi yesterday. Yesterday too. Jadi
We were in class yesterday too. Lanjut nomor 5. You're busy today. Jadi kalau kalian lihat nih ada yang kayak nomor 4 were yang ada tanda petik re-nya ini tuh lebih tepatnya singkatan. Jadi ini dari we are dan ini you are. Nah, biasanya ini ada juga yang kayak she's. Nah, kayak SHE petik S. Itu artinya tuh she is. Jadi ada beda, mungkin di video selanjutnya akan dijelaskan. Oke, lanjut. You're busy today. Nah, you ini sama kayak tadi plural, jadi kita menggunakan were. Jadi, you were busy yesterday too. Lanjut nomor 6. I'm happy today. Artinya aku senang hari ini. Kalau kita ubah lagi, I ini sama kayak gini ya. Berarti I was happy yesterday too. Oke, kayaknya untuk kalian ini kalian udah paham. Nah, comment down below. Tulis jawabannya untuk exercise 1, jawaban 7, 8, 9, dan 10. To show me, are you understand or not? Oke? Untuk tanya nomor 7 itu, the classroom is hot today. Artinya itu, kelasnya hari ini panas banget. Terus yang kedua itu, ke-8 itu, Anne is in her office today. Anne ini berada di ruangan kerjanya hari ini. Begitu juga Tom untuk nomor 9. Dan nomor 10, Anne and Tom are in the office together today. Jadi, jangan lupa komen down below jawabannya untuk past time exercise 1. Oke, lanjut ke past of be negative. Tadi itu lebih tepatnya yang ditunjukin itu positif. Nah, ingat kalau positif itu sama negatif itu beda. Walaupun sebenarnya bagian ininya sama, tapi perbedaan itu mereka pakai not. Nah, jadi kayak was not atau were not. Tapi lebih tepatnya disingkatnya menjadi wasn't dan weren't. Kayak gini contohnya. I was not in class yesterday. Jadi I wasn't in class yesterday. Sebenarnya baik kedua ini gak ada yang salah, tapi bisa aja digunain kalau kamu pakai I was not atau I wasn't. Itu terserah kamu. Oke. Jadi ini masih sama kayak tadi. I, she, he, it itu atau yang plural itu was, tapi jadi karena ini negatif jadi wasn't. Tapi kalau untuk yang orangnya banyak itu tetap were, tapi jadi weren't. Oke, kita akan lanjut ke contoh exercise-nya. Nah, di sini ada nih sentence practice. Nah, lebih tepatnya ini kalian bisa lihat di present-nya ini ada kayak today, this morning, this afternoon, tonight, this week. Nah, cara mengubahnya ke past tense-nya kalau kalian nggak tahu, kalian bisa gunain yesterday, so yesterday morning, yesterday afternoon, last night, last week. Nah, contohnya yang nomor 1 nih. Ken is here today, but he wasn't here yesterday. Artinya, Ken itu ada di sini hari ini. Tapi, kemarin dia nggak ada di sini. Dan untuk contoh nomor 2 nih. I'm at home tonight, but I wasn't at home last night. Nah, jadi kayak gitu. Kita coba yuk nomor 3, 4, 9, ini 5, 6, 7, 8, 9. Olga is busy today. But, berarti itu ada kata lainnya nih. Berarti dia ini, karena ini negatif, kan dibilangnya busy-nya hari ini. Berarti kemarin itu dia nggak sibuk atau nggak busy. Jadi kita bakal buat, but, she, kan ini kan, Olga ini satu orang atau singular ya. Jadi wasn't. She wasn't busy yesterday. Nah, kayak gitu. Kalian tapi jangan lupa untuk pakai ininya, past time expressionnya. Jadi, kalau nggak pakai itu nanti agak sedikit kurang lengkap kalimatnya. Nah, lanjut nih, contoh nomor 4 nih. Tom is at the library tonight. But, artinya itu, Tom itu ada di perpustakaan malam ini. Tapi, berarti malam kemarin dia nggak ada. Jadi, kalau ini kita lanjutkan, but Tom ini kan laki-laki, jadi but he ini sama kayak tadi ya, karena ini nama,
dan itu singular, jadi kita buat he wasn't at the library tonight. Ini tadi contohnya itu sama dengan ini, maaf, sama dengan ini. Kalau tonight jadi last night. Jadi jawaban untuk nomor 4 ini, Tom is at the library tonight, but he wasn't at the library last night. Nah, kayak gitu. Nih, kita lanjut nomor 5. Alex and Rita are at work this afternoon. But, artinya nih, Alex dan Rita ini bekerja sore ini atau siang ini. Tapi, nah, ini kan mungkin kan bingung kenapa ada dua ini. Berarti gimana masukinnya? He and she? Bukan kayak gitu ya. Jadi, kalau ada dua nama, itu kita gabungin jadi dua. Jadi satu. Jadi, kita ubah ini jadi they. They, kan ini kan karena plural ya. Nah, kalau plural itu lebih tepatnya di sini nih. Kalau plural itu lebih dari satu, they itu berarti pakai weren't. Jadi, jawabannya di sini tuh, but they weren't at work yesterday afternoon. Oke, sekarang kita lanjut nomor 6. You're here today, but kamu di sini hari ini. Tapi, berarti kemarinnya dia nggak di sini. Jadi kita buat, but you, karena tadi ini, you ini kan lebih tepatnya plural atau singular, ayo. Ini plural ya. Jadi, but you weren't here yesterday. Nah, ayo kalian jangan lupa untuk komen dulu untuk nomor 7 dan 8. Komen kira-kira jawaban untuk nomor 7 sama 8 itu apa. Next. Sekarang past to be or past of be question. Tadi kita udah belajar tentang positifnya. Terus udah negatifnya juga. Kita kan juga tahu nih kalau positif itu dia itu memang nggak ada notnya, tapi sedangkan untuk negatif itu dia pakai not. Jadi was, were itu untuk positif, sedangkan untuk negatif itu wasn't dan weren't. Dan ingat kalau was itu lebih tepatnya untuk plural, tapi was itu untuk singular, sedangkan were itu untuk plural. Nah, ini contoh nih, lanjutnya nih. Kita ada past of question. Jadi, kalau question ini, yang tadi kita tahu tentang was sama were itu dipindahin ke depan. Sedangkan subjeknya itu pindah ke belakang. Di tengah sih setelahnya. Jadi urutannya itu be, subjek, baru pertanyaan. Kayak gitu. Contohnya nih, kita lihat nih. Were you in class yesterday? Nah, kayak gini guys. Dan ini juga jawabannya seperti ini. Ini yang kalian bisa lihat ini ada dua, ada satu short answer sama long answer. Nah, kalau pertanyaannya ini bisa beda, mau were atau was, tapi tergantung subjek kalian. Dan begitu juga jawabannya. Jadi jangan salah. Nah, tapi kalau kalian mau nanya soal information, kayak benar-benar information yang lebih jelas, kalau ini kan cuma yes no doang nih. Kalau information itu ditambah lagi di depannya. Jadi B-nya itu di tengah, dan subjek ini jadi bagian nomor 3. Jadi kalian bisa nanya kayak WHO question. Jadi ada kayak what, who, where, what, kayak gitu. Itu bisa kalian taruh di sini. Nah, contohnya seperti ini. Where were you yesterday? Ini pertanyaan kan bukan nanya yes no, tapi lebih nanyanya itu kamu kemana kemarin. Nah, ini jawaban short answer-nya in class. Dan tapi untuk jawaban panjangnya I was in class yesterday. Kayak gitu. Nah, sekarang ini kan udah lihat ada satu pertanyaan atau question practice. Jadi, kalian ini lebih tepatnya untuk menjawab ini bukan hanya fokus ke membuat pertanyaan doang, tapi juga jawabannya. Tapi yang perlu kalian ingat itu untuk jawaban ini kayak gimana sih cara bedain untuk jawabannya yang were ini jawabannya kok was. Jadi jawabannya itu lebih tepatnya bertimbang balik. Jadi kalau pertanyaan itu were, berarti jawabannya was. Tapi kalau pertanyaan was, jadi were. Oke? Tapi itu tergantung juga. Kayak contoh nih, were you? Dia berartinya kan nanya ke kamu. Dan itu kamunya kan satu orang nih.
Were you at home last night? Kamu ada di mana? Apa kamu ada di rumah ya kemarin? Nah, itu kan jadi lebih tepatnya fokusnya kamu menjawabnya. Jadi kamu jawabnya I wasn't. Jadi tergantung dengan pertanyaannya dan jawabannya. Kita coba ya untuk pertanyaan nomor 2. Mr. Yamamoto absent from class yesterday. Nah, jadi kita buat nih. Kita bisa buat pertanyaannya. Karena ini kan menyangkut nama nih. Dia ini juga udah ada kuncinya yaitu udah menyebut nama. Jadi kalau nama itu pakai was. Jadi was Mr. Yamamoto absent from class yesterday. Jangan lupa tanda tanya. Itu yang paling penting. Jangan pernah lupa tanda tanya untuk question pertanyaan pertanyaan question. Itu yang paling penting. Nah, kan ini udah lihat nih, pertanyaannya kan jawabannya yes doang nih. Berarti yes no nih question. Jadi nggak perlu pakai how, what, where gitu. Nah, jadi jawabannya yes. Yes, he was. He ini merujuk ke Mr. Yamamoto. Terus pertanyaan nomor 3. Oscar and Anya at home last night. Nah, jadi kita singkatin dulu Oscar sama Anyanya. Jadi were, ini kan karena 2 ya. Jadi were Oscar and Anya, kayak sebelumnya maaf. eh untuk ini pertanyaan, jangan disingkat dulu, tapi untuk jawabannya bisa disingkat. Karena dia kan menanyakan kedua ini. Kalau kita singkat tadi jadi they, itu malah merujuknya bisa ke orang lain. Jadi, were Oscar and Anya at home last night? Tanda tanya. Ini kan jawabannya yes. Berarti yes, they were. Untuk jawabannya kalian bisa singkat. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 4. You nervous the first day of class. Ini kayak aku sekarang, aku gugup. Nah, jadi pertanyaannya ini, kan ini you, dia nanya kan, untuk kamu. Jadi, kamu harus jawabnya, atau buat soalnya, were. Karena ini plural. Kalau untuk kamu nanya ke orang, walaupun dia satu, kecuali kamu mention namanya, itu ingat menggunakan were. Jadi, were you nervous the first day of class? Tanda tanya. Dan jawabannya di sini, no. Kita lanjutin. Jadi, no, I wasn't. Jadi dianya ini lebih tepatnya nggak gugup pas the first day of class. Ya lanjut nomor 5. Cluenya itu Ahmed at the library last night. Nah, ini kan udah nyebut nama. Jadi singular. Jadi kita tulisnya was Ahmed at the library last night. Tanda tanya. Di sini jawabannya yes. Jadi kita buatnya yes. Yes, he was. Karena di sini karena dia menjawabnya beneran he, jadi dan dia itu benar, jadi yes he was. Lanjut pertanyaan nomor 6. Sini ada Mr. Shin in class yesterday. Jadi kita buat sini karena udah nyebut namanya dan itu singular. Jadi was Mr. Shin in class yesterday tantanya. Nah, di sini dia menjawab enggak, berarti Mr. Shin enggak ada di dalam kelas itu kemarin. Jadi, no, he wasn't. Nah, dia nih nanya lagi nih, where? Nah, kita kan udah tahu nih, ini karena singular, jadi where was he at home? Kayak gitu. Nah, lanjut. Ini dia untuk yang kita baca untuk hari ini, akhir-akhir ini. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini tentang question practice. Ini juga bakal bantu kalian, tapi ini short answer. Jadi, kita bakal coba ya. You in class yesterday. Nah, kita buat pertanyaannya kayak tadi. You ini plural, jadi were you in class yesterday? Dan jawabannya, yes, I was. Begitu juga dengan pertanyaan nomor 2. Nah, kita coba untuk pertanyaan nomor 3 yuk. Di sini you agak mirip kayak di atas, jadi kita pakai were you. Were you tired last night? Tanda tanya. Dan jawabannya yes, karena dia bertanya
untuk kita, dan kita karena satu orang, atau saya satu orang. Jadi, yes, I want to bed early. Artinya, ya, aku capek, aku tidur cepat, dibilang kayak gitu. Lanjut, nomor 4. You hungry right now. Nah, jadi ini kan kita buat nih. You hungry right now. Kita buat, kalau you ini jadi where. Were you hungry right now? Jawabannya no. Jadi, no, I wasn't, but I'm thirsty. Kayak gitu ya. Terus, nomor 5 nih. The weather hot in the New York last summer. Kita buat pertanyaannya. The weather ini bisa berhubungan atau berhubung ke it ya. Jadi it itu bukan cuma nama. Jadi kita ini jadi it. Jadi was the weather hot in New York last summer? Di sini kan yes, berarti yes it was. Jadi kayak gitu guys. Untuk perbedaannya baik dari positif, negatif sama question untuk past time atau past tense. Nah, di sini kalian bisa coba kerjain untuk nomor 6 dan comment down below if you know the answer. Oke, sekian untuk kelas hari ini. Dan nanti secepatnya bakal upload untuk tentang pelanjut, tentang pelajaran selanjutnya. Oke, you just have to wait and see me nervous again. Okay, don't forget to comment down below if you know. Okay, see you guys next time. Bye.